Selamat malam Bapak Ibu. Bisa sementara volume dikurangi biar nggak terlalu. Ya, saya sebenarnya sudah lama banget nggak ke PDP. Tapi malam ini saya pertama-tama mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya juga senang, saya bahagia pada malam hari ini saya boleh berjumpa dengan ibu-ibu, bahkan bapak-bapaknya cuma sedikit. Kebanyakan di mana-mana gitu, urusan rohani itu banyak yang datang tuh emak-emak ya, bapak-bapaknya nggak tahu ya. Kalau emak-emak kan sebenarnya berdoa ya, kalau bapak-bapak sebenarnya berdoa, enggak berdoa juga. Oke. Kayaknya persis sama yang punya ini tuh. Kalau kayak aku Logitech kan ya. Ya, sebenarnya si sendiri udah ngundang saya sebelumnya 2 kali. 3 kali Pak ya. Tapi minta maaf. Gak tahu kenapa di perjalanan itu saya ada panggilan, bukan dipanggil Tuhan. Saya ada panggilan di tempat lain yang saya nggak bisa untuk diwakilkan. Makanya saya minta maaf sekali. Tapi saya percaya kalau malam hari ini saya ada di sini, itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bilang kiri kanan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik kalau Tuhan. Karena di sini saya sudah lama sekali nggak ke mungkin terakhir di Seven Sea kalau nggak salah ya. Lupa. Jadi saya perkenalan dulu ya. Mungkin kan belum ada yang beberapa yang nggak kenal ya, kecuali yang sudah kenal sama saya. Nama saya sudah ada di situ, Fedi Ekayadi, tapi nama baptisnya Johannes. Saya pewarta dan pengajar utusan dari PDPKK Santo Agustinus Karawaci. Istri saya ada 3, anaknya maksudnya ada 3. Istrinya cuma 1, anaknya ada 3 dan semuanya sudah sold out, sudah laku semuanya. Dan saya udah punya cucu saya ada 5, jadi jangan iri ya. Itulah saya bilang tadi harta yang paling berharga. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama brother, terus kita bicara yang paling penting sekarang itu adalah kesehatan ya. Kesehatan, kita diberikan kesehatan yang baik, itu harta yang berharga. Dan satu lagi ya, kalau kita keluarga juga baik-baik, harta yang paling berharga adalah keluarga. Bilang kiri kanan, harta berharga keluarga. Dan saya tinggal tadi cukup, ini saya rasa PD di mana saya paling jauh dari PD saya. Benar-benar paling jauh ini. Sebelumnya deket-deket. Ini paling jauh, saya cuma butuh kurang dari 15 menit sampai ke sini. Saya tinggal di Cluster Maxwell. Tahu Cluster Maxwell? Jenis Serpong di Sayanti ya. Sebelum Sinfonia itu yang paling ujung Maxwell itu Starla ya. Saya tinggal di sana sejak tahun 2021 bulan Februari. Pas COVID waktu itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan punya rencana memang untuk saya tinggal di situ sehingga ya cukup bersuka cita ya. Gerejanya sekarang dekat bro. 7 menit, 6 menit sampai. Nggak susah-susah ya. Cuma saya masih di, kalau PD-nya masih di Agustinus. Itu aja perkenalannya ya. Ada yang mau tanya? Oke. Saya dikasih ini nggak enak banget ini. Saya dikasih satu tema yang luar biasa dan saya bersyukur diberikan tema ini. Jujur aja saya paling senang kalau diundang PD itu dikasih tema oleh PD-nya dibanding temanya dari Pak PD sendiri. Wah itu biasanya saya malas untuk nyari tema baru. Biasanya saya pakai comot yang mana saya pernah bawakan. Tapi kalau saya dikasih tema baru itu saya paling bersuka cita. Kenapa? Karena saya terus menggali. Saya menggali sehingga itu juga memperkaya saya tentang firman Tuhan, apa pesan Tuhan dari tema ini. Dan
Biasanya kalau dikasih tema tuh ada ayat emas, tapi di sisi itu bebas lah. Mau yang mana? Akhirnya saya sudah doa, Tuhan, saya mau dikasih ayat yang mana ini ya kan? Nah akhirnya satu waktu saya menemukan Tuhan memberikan satu ayat dari Rasul Paulus kepada umat di Roma. Ayatnya saya lihat sini aja lebih enak ya. Ini saya senang loh punya diundang PD terus ada contekannya dekat-dekat gitu. Dari Roma 6 ayat 22 kita bisa baca bersama-sama aja ya. Tadi dulu saya dikasih waktu 2 jam ya. Iya. Saya nggak mau. Saya waktu 45 menit, berarti jam 8.10. Dan mudah-mudahan nggak sampai jam 8.55 sudah selesai. Deal? Ya, deal. Saya bawa jam, boleh juga dikasih. Ada tadi saya ada biar pegang-pegang time. Saya paling capek dulu pegang time. Jam 8.55 ya? Deal. Oke. 3, 2, 1. Tetapi dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada penebusan dan sebagai sesudahnya di dalam hidup yang kekal. Nah ini ayat pendukungnya. Matius. Dari buah yang mereka, tetapi buah yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Kalau kita lihat dari ayat emasnya itu dari Rasul Paulus suratnya kepada umat Roma yang pasal 6 ayat 22 dikatakan bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, dikatakan lagi bahwa kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Cocok banget ini. Cocok, luar biasa ya. Bahwa buah kehidupanmu adalah keselamatan kekalmu. Kehidupan kekal, keselamatan kekalmu itu tergantung dari buah hidupmu. Nah, kita coba lihat ya. Jadi buah kehidupan tadi dikatakan itu akan membawa kepada pengudusan, kemudian akan beroleh kesudahannya adalah kehidupan kekal, keselamatan kekal. Cuma pertanyaan di sini, buah kehidupan yang seperti apa? Apakah buah mangga? Apakah buah pepaya? Apakah buah semangka? Apakah apple? Nah, sini apple tree ya. Apakah itu? Nah, ternyata di dalam surat Rasul Paulus kembali kepada umat di Galatia dikatakan bahwa tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kebaikan, ya, kesetiaan, wah lulus dia ini. Kalau saya lain pada kasih darah samurai selembut sapi. Ya pinter dia pakai jembatan keledai, makanya hafal. Itu yang dimaksud buah kehidupan yang bakal membawa kita semua Bapak Ibu dan saya kepada keselamatan kekal. Buahnya buah apa? Buah roh. Jadi bukan buah yang ini metafora ya, buah semangka, buah pepaya, buah apel, bukan buah yang itu. Nah, tadi dikatakan bahwa sekarang ketika kamu sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan setelah menjadi hamba Allah, apa maksudnya dimerdekakan dari kuasa dosa? Ketika kita diciptakan, Allah punya rencana. Allah punya rencana menciptakan manusia itu semuanya supaya baik adanya, supaya manusia bahagia hidup bersama-sama dengan Allah. Tapi kenyataannya yang terjadi apa? Iya, template ya gitu. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dengan kehendak bebas, privilege yang diberikan kepada manusia, akhirnya manusia jatuh ke dalam tipu muslihat si jahat, tipu muslihat si iblis, sehingga dia tertipu
jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus. Yang tadinya rencana Allah membuat manusia itu bahagia bersama-sama Allah, manusia tidak bisa berbahagia lagi. Ya, saya tidak akan membawa Bapak Ibu ini satu pertanyaan, siapa yang mula-mula berdosa? Karena kalau saya bawa ke situ, nanti saya butuh 20-30 menit untuk membuktikan siapa yang mula-mula berdosa. Sekarang kita tahu, pokoknya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, karena manusia terpisah dari Allah, manusia tidak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi Allah tetap ada rencananya, Allah tetap mengasihi manusia. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 kalau nggak salah kan. Allah adalah kasih, Allah tetap mengasihi manusia. Makanya dia tetap ingin membawa manusia itu kembali kepada kebahagiaan yang direncanakan Allah sejak semula. Tapi manusia kan nggak bisa dengan dirinya sendiri untuk kembali kepada Allah. Maka Allah dengan kasih dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, ya, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengasalkan. Jadi dengan kasih Allah, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal. Kita semua akhirnya tadi dikatakan sekarang kamu telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Oleh apa? Oleh penebusan dari Tuhan Yesus. Kita semua dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, dikatakan artinya itu kita itu diselamatkan, betul? Kita dilepaskan dari kuasa dosa itu diselamatkan. Tahu nggak arti keselamatan atau diselamatkan itu apa? Pintar jadi kuat aja ya. Udah. Diselamatkan artinya kita mau dikembalikan kembali kepada rencana awal Allah. Manusia harus hidup berbahagia bersama Allah. Itu artinya keselamatan, diselamatkan, dikembalikan kepada rencana awal Allah. Tapi butuh penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita diselamatkan, ditebus itu di dalam kehidupan kita itu menerima yang namanya sakramen baptis. Jadi ketika Bapak Ibu ini dan saya dibaptis, artinya kita sudah diselamatkan, ya kan, oleh Tuhan Yesus. Nah, seharusnya kan dikatakan setelah kita diselamatkan, setelah kita dimerdekakan dari kuasa dosa, setelah kita menjadi hamba Allah. Nah, ini saya harus jelasin dulu kalau menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu seperti apa? Ya harusnya kan kita mendapatkan buah, beroleh buah, dikatakan seperti itu kan. Setelah kita dimerdekakan, kemudian kita menjadi hamba Allah, kita beroleh buah. Harusnya. Nah, menjadi hamba Allah itu seperti apa? Menjadi hamba Allah karena kita sudah ditebus, artinya kita sudah bukan milik si jahat lagi. Kita sudah menjadi milik yang menebus, milik Allah. Artinya hidup kita sudah bukan diri kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Allah. Maka adalah dengan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, hidup kita itu sudah dibimbing oleh Allah melalui Yesus dan melalui Roh Kudus. Nah, kita sudah dibawa bimbingan Roh Kudus karena kita sudah ditebus oleh Allah. Itu yang dikatakan bahwa kita menjadi hamba Allah. Kita bukan menjadi hamba si jahat lagi. Kita bukan menjadi hamba dosa lagi. Ya, analoginya seperti ini ya. Ketika seseorang ada di dalam tahanan, di dalam penjara, karena dia melakukan pendangkalan. Kemudian ada yang nebus, ya Tuhan Yesus. Ini saya pakai gaya bahasa alegori, metafora. Jadi ada yang menebus, Tuhan Yesus menebus, ya kan? Kita dari tawanan dosa, kemudian dibawa kepada rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa tentu karena kita ditebus oleh Bapa,
kasih. Nah, dengan hukum kasih ini, karakter lama kita itu akan diubah menjadi karakter yang baru. Nah, inilah yang namanya proses untuk memperoleh buah itu. Nah, proses untuk memperoleh buah itu ada aturan-aturan dari hukum yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika kita mematuhi aturan-aturan hukum itu, maka kita berproses untuk mendapatkan buah itu. Karakter kita akan diproses berubah dari yang lama menjadi yang baru, sehingga lama-lama kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini ketika kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, seharusnya, kenapa saya kata seharusnya kita sudah memiliki buah roh di dalam hidup kita. Betul? Seharusnya kita sudah memiliki buah roh itu. Tapi pertanyaannya, apakah hari-hari ini Bapak Ibu sudah memiliki buah roh itu? Coba tepuk kiri kanan, kamu sudah punya buah belum? Tanya dalam hati sudah punya buah belum? Saya itu, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu sebenarnya jujur aja nggak bermimpi, nggak punya cita-cita berdiri di depan Bapak Ibu untuk menjadi seorang pengajar, seorang pewarta tuh jauh benar, nggak pernah sedikit pun ada cita-cita itu. Ya, karena hidup saya itu dulu di padang gurun, kalau umat Israel 40 tahun bikin dosa, saya 20 tahun bikin dosa. Ya, dunia malam yang ketawa itu biasanya dia suka ngalamin juga itu. Nah, tapi yang dia bikin dia pelaku utamanya. Jadi saya tuh nggak bermimpi seperti itu ya. Saya 2006 itu pertobatan saya. Saya nggak tahu. Ya, saya diizinkan Tuhan karena cara hidup saya nggak benar untuk mengalami suatu kebangkitan. Benar-benar kurut. Nah itu, tapi saya menyambut ajakan Tuhan untuk istilahnya mengikuti Dia. Kan kita ada dua pilihan, mau tetap jadi Santoyo, ya kan? Atau mencoba berproses jadi Santo ya, mudah-mudahan gitu kan. Santoyo atau Santo gitu. Tapi saya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya, akhirnya saya bertemu dengan persekutuan doa dan situlah saya berproses. Ya, singkat cerita, saya nggak pernah bermimpi kayak gini. Tapi saya berproses untuk bagaimana saya bisa memperoleh keselamatan kekal. Syaratnya buah kehidupannya. Ini makanya saya suka banget dengan tema ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar apakah sudah ada buah roh di dalam hidup saya yang untuk membawa saya pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya kita akan sama-sama memperoleh kehidupan kekal atau keselamatan kekal. Saya bertanya sama diri saya, dan ternyata meskipun saya sudah hampir 20 tahun berproses, masih belum saya mampunya. Tapi saya mulai berproses dan mulai bertumbuh di dalam bagaimana untuk memperoleh buah roh itu. Bukan berarti sia-sia. Pohonnya sudah tinggi, ya kan? Daun-daunnya sudah mulai, buahnya mulai ada, tapi belum utuh, belum matang. Jangan sampai nanti busuk aja di sudah matang ya. Makanya kita harus tetap nempel sama pokok anggur ya. Dan sampai buah yang sudah mulai kita proses, ya kan, menjelang mau matang gitu, nanti dia sempat busuk lagi gitu, jatuh lagi gitu. Nah, kita harus tetap berproses untuk hal demikian. Contohnya gampang deh, buah kesabaran. Ada kan ya? Saudara Samuraya itu kesabaran. Gampang gak jadi orang sabar? Gampang gak? Saya ini sejak bertahun-tahun lalu, saya cuma minta sama Tuhan, karena kan di antara buah roh ini, yang benar buah roh atau buah roh? Buah roh. Kalau di dalam ayat Galatia 5 itu singular, satu buah roh yang bersumber dari satu roh. Nah, dengan metafora, gaya bahasa metafora itu satu buah roh tapi ada 9 rasa.
biar gampang kita ya. Dan rasa ini mungkin yang satu menonjol, yang satu belum menonjol, ini saling melengkapi. Mungkin kebaikannya sudah mulai hampir matang, tapi penguasaan dirinya masih separuh matang buahnya. Apa rasanya gitu? Nah, saya kesabaran ini selalu minta. Kenapa saya orangnya emosional? Saya gampang marah, gampang banget, spontanitas saya bisa marah gitu. Kalau sudah mulai apalagi harga diri tersinggung, makanya nih ibu-ibu yang mama ya sama suami ya, jangan sampai menyinggung harga diri suami ya. Yang lain boleh, tapi harga dirinya jangan sampai disinggung, karena laki-laki itu paling nggak suka tersinggung harga dirinya. Betul ya bapak-bapak ya? Jangan sampai. Yang lain boleh. Tapi bapak-bapak juga harus tahu istri itu sukanya apa. Coba istri sukanya apa? Istri itu sukanya didengerin, jangan dicuekin. Betul ya? Betul. Iya. Istri paling gak suka kalau lagi mau cerita, mau curhat, mau apa gitu. Terus suami kami baca, kami main apa? Betul kan? Iya. Yang ketawa itu pengalaman. Istri makanya modal dari suami itu adalah leher yang lentur, sama kuping yang lebar. Oh iya mah. Oh iya mah. Biarin aja bro, kita juga dia punya jawaban sendiri. Kita perlu dengerin, kita perlu attention, kita perlu perhatiin istri. Dan saya itu praktekin. Tapi banyak kali, karena itu emosi saya sama istri saya baik. Kalau bagi saya dia orang terbaik di dalam hidup saya. Cuma kita ini memang punya karakter yang berbeda. Maka begitu senang Tuhan saya menjadi orang yang sabar, saya mendapatkan buah kesabaran itu. Brang, ya kan? Cobaan paling besar itu dari pasangan hidup. Istri saya orang yang suka rapi. Apa yang ketahuan deh kadang-kadang ya suka rapinya. Dikit-dikit aja tuh maunya bersih. Dikit-dikit kalau mungkin itu lantai saya tuh kalau lamar jalan tuh dasar ya. Tapi licinnya. Saya ini orangnya serampangan. Jadi bertolak belakang kan. Nah ini yang bikin jadi memicu saya emosi, dia emosi, ribut kita. Sabarnya di mana gitu kan? Dan soal hal kecil lah. Kemarin soal hal kecil sampah aja, saya bilang mami, sampah itu kan masih kosong, masih bisa diisi banyak gitu. Enggak, nanti bau, dia bilang gitu kan. Sayang itu plastiknya masih gede gitu kan. Sampai pembantu itu sampah masih dikit ya pak, dia bilang. Itu, nah itu tadi ngapain itu buang-buang itu plastiknya masih ada itu selama kecil. Sabarnya itu susah. Tinggal cucu saya. Kungkung stop, nenek-nenek stop. Jadi orang terus turun di cucu. Saya coba iya, bukan sabar ya, sabar. Nah, berproses nggak ada yang instan. Nah, yang paling susah ini apa? Waktu kita nyetir mobil, ada yang masih nyetir sini bapak-bapak. Kalau bos mandala ya sendiri. Kalau saya masih nyetir sendiri, tujuannya apa? Supaya saya nggak gampang pikir gitu aja. Kalau nyetir kan harus konsentrasi kan. Nah itu tantangan nomor 2 kesabaran. Apalagi kalau pulang dari gereja parkiran gitu kan, ya gimana baru pulang dari gereja tapi hati udah kesel dan emosian. Itu udah gagal total, gatot gitu ya kan. Nah, makanya kalau saya lagi di nyetir gitu, ini mau kewartaan, dia nih, tahu-tahu dikepot nih sama motor. Wah udah mulai tuh saya emosi kan, mulai kata-katanya yang nggak tahu lah, goblok lu apa gitu kan, kurang ajar nih. Udah, ada lagi mobil nih, gitu kan main cucuk gitu. Wah saya emosi, saya kebut tuh, saya kejar gitu. Di sini bilang, papi, kita mau kemana? Mau ke PD? Mau ngapain? Mau wartakan? Apa warteg kayak begini? Katanya mau belajar sabar. Roh Kudus turun di bagi saya, cek gitu kan, ingat gitu. Jadi gak usah khawatir ya. Kita berproses untuk memiliki buah roh itu. Apa yang paling susah bagi kita? Kalau saya itu makanya sampai doa makan aja. Saya berdoa itu, Bapak kuduskan makanan ini, dia makanan ini selalu mengingatkan saya untuk saya rendah hati, saya sabar, saya bisa mengendalikan diri. Sampai itu loh tiap hari saya ingetin diri saya melalui makanan aja saya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi buah kehidupanmu adalah keselamatan kekal. Jadi kalau
Bapak, Ibu, dan saya belum memiliki buah itu, buah roh ini, kita belum berproses untuk pengudusan, dan kita juga belum sampai ke nanti keselamatan kekal. Sekarang mau nggak mendapatkan keselamatan kekal? Kalau mau, tema ini sangat bagus. Kita harus berproses untuk mendapatkan buah kehidupan. Ya, jadi saya masih ada 25 menit. Nah, sekarang saya bertanya lagi nih. Coba Bapak kiri kanan tanya, buah apa yang sudah ada dalam dirimu? Buah apa? Tanya kiri kanan, buah apa yang sudah ada dalam dirimu? Dari 9 buah itu, 9 rasa buah itu, udah ada nggak? Tapi kalau di Katekismus itu dibilangnya buah-buah roh. Katekismus 11:3 itu katakan buah-buah roh ditambah dengan buah keurnian. Aduh, saya lupa, ada 3 tambahan. Itu dalam bentuk jamak. Jadi buah apa yang ada dalam diri kita? Dikatakan dalam Matius 7:20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah mangga berasal dari pohon. Buah apel dari pohon. Buah semangka dari pohon. Buah mangga daunnya daun apa? Buah apel daunnya daun apa? Kalau buah semangka daunnya daun apa? Indonesia tuh hebat, tahu nggak? Cuma di Indonesia ini, ya kan? Kalau yang seusia saya pasti tahu. Buah semangka tuh daunnya bukan daun semangka. Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Bayangin itu. Buah semangka berdaun sirih. Kau begini, aku begitu, sama saja. Buah semangka berdaun? Ya. Cuma di Indonesia, di tempat lain nggak ada tetap buah semangka. Maka itu dari pohon semangka, daunnya juga pohon semangka ya. Jadi sama seperti buah, maka identitas kita, karakter kita yang ada di hati kita itu akan terlihat tercermin dari kata-kata kita, tindakan kita, ya, perbuatan kita, dari buahnya. Makanya kalau melihat orang yang suka gosip, suka ngejelek-jelekin orang, itu bukan buah. Beda pohonnya. Ya, bukan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, untuk kita mendapatkan buah itu, rasa buah itu, makanya pohon kehidupan kita itu harus ditancap akarnya itu ke tanah yang baik, di dalam metafora, ke dalam firman Tuhan. Tanah yang baik itu ibarat firman Tuhan. Jadi pohon kehidupan kita itu harus ditancap ke firman Tuhan. Kalau akar kehidupan kita itu adalah ditancap ke Tuhan, maka rasa buahnya akan berasa Tuhan, akan rasanya Roh Kudus. Tapi sebaliknya, yaitu saudara ya, Rasul Kudus tadi udah tahu ya, ada 9 buah Roh Kudus. Tapi kalau sebaliknya, pohon kehidupan kita itu enggak ditanamkan ke tanahnya Tuhan, firman Tuhan, tapi ke tanahnya, ke dagingnya milik si jahat, maka rasa buahnya juga bukan rasa saudara samurai selembut sari. Rasanya adalah pencemaran, sihir. Galatia 5:19-21 itu semua ada di situ, termasuk iri hati, egois, cemburu.